Shalom, kembali lagi di program Devotion. Kali ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu masa depan itu sungguh ada. Seperti yang ada di Amsal 23 ayat 17 sampai yang ke-18. Janganlah kamu iri hati kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah senantiasa akan Tuhan, karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ketika kita mengalami masalah yang berat dalam kehidupan kita, plus memperhatikan peristiwa-peristiwa buruk dan goncangan yang terjadi di sekitar kita seringkali menjadi lemah dan tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Namun, pemazmur itu mengingatkan kita, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, seperti yang katakan di Mazmur 106 ayat 1. Tuhan menghendaki supaya kita senantiasa mengingat-ingat kebaikan-Nya. Mazmur 34 ayat 9a. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dan juga kita harus mengucap syukur dalam segala hal, entah dikala suka maupun dikala duka, dikala sedih maupun gembira. Terus gimana sih kita itu tahu masa depan sungguh ada dan kapan hilang? Tidak akan hilang maksudnya. Yang pertama yaitu jangan iri hati kepada orang-orang yang berdosa. Seperti yang dikatakan di Mazmur 73 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Ini bisa disebut juga Mazmur Asaf karena yang menulis adalah Asaf. Pemazmur mengalami pergumulan yang sangat berat dalam hidupnya. Awalnya ia merasa kecewa dan cemburu bila melihat orang-orang di luar Tuhan, karena hidup mereka selalu mujur berbahagia tanpa penderitaan ataupun kesusahan, padahal mereka menentang Tuhan dan jauh dari kehendaknya. Sebagai pemazmur yang selalu hidup benar dan menjaga hati agar tetap bersih, justru mengalami ujian demi ujian. Di Mazmur 73 ayat yang ke-14 berkata, sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Pemazmur ini pun merasa percuma mempertahankan hidup benar. Bukankah pergumulan semacam ini sering dialami oleh banyak orang percaya? Marilah kita perhatikan janji firman Tuhan. Berbahagialah atau diberkatilah orang-orang yang bertahan dalam cobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada barang siapa yang mengasihi Dia, seperti katakan di Yakobus 1 ayat yang ke-12. Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendirian. Adalah tidak sia-sia kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada yang teriak minta tolong, seperti yang katakan di Mazmur 34 ayat yang ke-16. Pada saatnya orang-orang fasik akan menuai apa yang telah mereka perbuat. Orang-orang benar akan melihat kesudahan orang fasik. Karena ada pembunuhan bagi orang-orang fasik pada saatnya nanti. Seperti yang dikatakan di Mazmur 73 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Yang kedua, jika kita memiliki pengharapan akan masa depan kita, itu
takutlah Tuhan senantiasa. Ini belajar dari kehidupan Yusuf. Yusuf yang dulunya awalnya itu hidupnya enak, sampai terlalu disayang sama ayahnya, sampai dikasih baju yang bagus, yang melebihi dari kakak-kakaknya. Dia malah dijual sama kakak-kakaknya ke budak Ismail ke Mesir untuk menjadi budaknya Fir'aun. Terus dia malah difitnah karena dianggap dia mau tidur dengan istri Potifar, sehingga dia dipenjara. Tapi dia keluar penjara karena bisa mengartikan mimpi dari Raja Fir'aun. Nah, terus apa aja sih yang dilakukan oleh Yusuf sehingga dia dapat takut akan Tuhan senantiasa? Yang pertama, Yusuf itu nggak menyesal dengan jalan hidup yang dilalui. Menjalani proses dengan tidak menyalahkan keadaan diri sendiri maupun orang lain, seperti bapaknya sendiri atau bahkan Tuhan. Nah, ini seringkali kita tuh menyesal dengan apa jalan hidup yang kita lalui, walaupun itu merupakan proses dari Tuhan. Kita malah menyalahkan keadaan kita, gimana gak punya uang dan sebagainya, nyalain diri sendiri. Biasanya orang tuh ya kayak membodoh-bodohkan diri sendiri, goblok aku dan sebagainya itu. Bahkan menyalahkan orang lain, dianggap orang lain itu menjegal dia untuk melakukan apa yang dia lakukan. Dan bahkan Tuhan juga sama, dianggap Tuhan menjegal dia untuk melakukan apa yang dia mau. Yang kedua, yaitu hidupnya berdampak bagi orang lain atau menjadi berkat bagi orang lain. Seperti yang dikatakan di Kejadian 34 ayat yang kelima dan juga ayat yang 20 sampai 24. Nah, ini kita kan juga dipanggil sebagai garam dan terang dunia. Maka itu kita itu harus menjadi dampak. Kalau misal garam gak ada rasanya, gimana garam itu bisa ngasinkan makanan? Dan juga kalau lampu ditaruh di bawah tempat tidur atau di bawah meja, siapa yang bisa lihat cahayanya itu? Terus yang selanjutnya itu menjaga kekudusan, yang seperti katakan di Kejadian 39 ayat yang ke-12. Yusuf tidak mau untuk diajak tidur dengan istri Potifar karena dia sangat menghormati Tuhannya melebihi apapun. Dengan juga itu kita juga menjaga kekudusan dalam hidup kita, supaya kita masa depan kita itu menjadi cerah. Lalu yang keempat, yaitu memberikan segala kemuliaan bagi Allah. Seperti Kejadian 41 ayat 15 sampai 16. Yusuf di sini itu waktu mengartikan mimpi, Yusuf tidak ngomong aku loh hebat bisa mengartikan mimpinya Fir'aun. Tapi Yusuf malah ngasih kredit sama Tuhan. Karena Tuhan, aku bisa mengartikan mimpi ini. Maka kita juga sama. Apapun yang kita lakukan bukan karena hebat dan kuat kita, tapi karena Tuhan yang memberikan kemampuan dan kekuatan pada kita untuk melakukan itu. Yang kelima, yaitu mempercaya bahwa rancangan Tuhan itu merupakan rancangan yang terbaik dalam hidupnya, seperti Kejadian 45 ayat 4 sampai 8. Kita harus bersyukur atas segala yang apa Tuhan kasih dalam hidup kita. Kita nggak boleh cerewet, kita nggak boleh iri sama orang, meskipun terkadang rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput kita, tapi belum tentu itu rumput asli loh. Bisa juga rumput sintetis yang biasanya buat futsal itu ya.
Maka itu yang terakhir, hatinya penuh dengan kasih agape atau kasih Kristus, yang balas jasa dengan kebaikan, mengasihi musuh, dan juga tidak ada kebaikan dan kebencian dalam hidupnya. Seperti yang katakan di Kejadian 45 ayat yang ke-15 di sini. Yusuf waktu kakak-kakaknya datang, dia tidak membalaskan kejahatan kakaknya, walaupun dia bisa membalaskan kejahatan kakaknya dengan leluasa. Dia punya pasukan yang bisa untuk membunuh kakak-kakaknya itu dengan sekejap. Tapi Yusuf gak mau melakukannya. Dia malah mau mengampuni kakak-kakaknya dan mau memberikan makanan untuk kakak-kakaknya, bahkan mau menjamu kakak-kakaknya. Nah, maka kita juga itu apa? Kita nggak boleh dendam sama orang, meskipun orang itu menyakiti kita dalam kondisi apapun. Ya, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya, bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang mendirikan rumah di atas batu. Apabila ada angin, rumah itu tidak akan roboh. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.